Pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Maka kita memuji atas segala keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan atas segala kebutuhan kita. Anfusina wa sayyi'ati a'malina. Mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan diri kita dan dari kejahatan yang disebabkan oleh amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Siapa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan wa la nasira. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sesatkan, maka tidak akan ada yang dapat memberikan petunjuk dan pertolongan kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kullu man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada para jamaah sekalian, mari tak bosan-bosan kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang harus kita puji di lisan kita, yang harus kita akui di dalam hati kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala terus-menerus melimpahkan kasih sayang dan cintanya kepada kita semuanya. Para ulama mengatakan bahwa di antara bukti Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mencintai hambanya adalah ketika hamba itu disandarkan kepada ketaatan. Terpaksa atau tidak, sengaja atau diniatkan, Allah cinta kalau kita berada di dalam ketaatan. Subuh hari ini, Masya Allah, luar biasa. Kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ketaatan. Itu tandanya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang jatuh cinta kepada kita. Maka mari kita balas cinta Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan kita, senantiasa memujinya dengan kalimat-kalimat yang diajarkan. Alhamdulillah, subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hati kita juga senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar atas segala dosa-dosa kita. Luar biasa kita dihadirkan juga di Masjid Al-Ikhlas pula. Imam kita tadi membaca surah Tabarak, surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hidup, menciptakan mati, salah satu tujuannya adalah menjadi ujian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Yang paling baik amalnya itu salah satu tafsirnya adalah yang paling baik ikhlasnya. Jadi dikasih hidup, dikasih mati untuk kemudian menjadi ujian bagi kita meningkatkan kualitas ikhlasan kita. Kalau belum bisa ikhlas, paling tidak sholatnya di masjid Al-Ikhlas, paling tidak ngajinya di masjid Al-Ikhlas. Ini bukan suatu hal yang kebetulan. Ini sesungguhnya adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sambil kita menunggu salat syuruk untuk mendahului para umrah dan mendahului para
hujjah, para haji, karena siapa yang menyempurnakan setiap subuhnya, dia mendapatkan kebaikan yang setara dengan umrah dan haji dalam. Maka yang kita tunggu adalah keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bonusnya sambil mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tadabbur dan renungannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara kasih sayang, di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih di antara waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, di mana waktu itu Allah berikan keutamaan, dan tidak semua waktu yang Allah berikan disamakan keutamaan. Hanya waktu-waktu tertentu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keutamaan di dalamnya. Tentu salah satu waktu yang sifatnya harian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita adalah waktu subuh. Ini waktu subuh luar biasa. Dua rakaat itu, ya ada yang 2 menit, ada yang 3 menit, bahkan mungkin ada yang 2 menit sudah 6 rakaat. Yang 2 rakaatnya saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu karena waktunya di waktu subuh. Kalau sudah di waktu lain nggak bisa. Artinya kalau kita faham Allah sedang cinta kepada kita, maka kita akan menggunakan waktu subuh itu dengan baik. Waktu Jumat 1 pekan sekali. Harian waktu subuh sangat luar biasa. Waktu malam itu sangat luar biasa. Salat malam. Hari Jumat itu juga hari yang sangat-sangat luar biasa. Hari Senin dan hari Kamis itu juga adalah hari yang sangat-sangat luar biasa. Ini dari sisi hitungan hari. Dan hitungan bulan itu juga sangat-sangat luar biasa. Nikmat Allah kasih sayang kepada kita dari sisi bulan ini, Masya Allah. Di antaranya yang baru saja kita lewati yaitu bulan Ramadan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara sholat dengan sholat yang lain itu penghapus dosa. Antara satu Jumat dengan Jumat yang lain penghapus dosa. Antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain itu penghapus dosa. Antara satu umrah dengan umrah yang lain itu penghapus dosa. Ini berbicara tentang waktu. Bagaimana caranya agar satu sholat dengan sholat yang lain, satu Jumat dengan Jumat yang lain, satu Ramadan dengan Ramadan yang lain, satu umrah dengan umrah kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita perlu dalami, kita perlu pahami. Misal, bagaimana caranya agar satu sholat dengan sholat yang lain itu menjadi sebab dosa-dosa kita dihapuskan? Caranya adalah setiap kita selesai melakukan satu sholat, maka di pikiran kita, dalam persiapan kita sudah kepikiran sholat berikutnya. Kita sudah selesai sholat subuh. Kalau kita ingin dosa kita antara sholat subuh dengan sholat zuhur diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah kepikiran nanti sholat zuhurnya di mana? Nanti sholat zuhurnya di mana? Bagaimana agar sholat saya menjadi lebih baik? Kalau kita selesai melakukan sholat, kemudian mempersiapkan diri untuk sholat berikutnya, maka antara satu sholat dengan sholat yang lain menjadi penghapus dosa. Jangan sampai kemudian datang waktu sholat kepada kita lalu kita kaget, loh kok sudah zuhur? Lah nggak dipersiapkan. Kok kaget mendengar datangnya waktu sholat? Loh kok sudah sholat? Loh kok sudah? Kalau perkataan kita loh kok sudah sholat, begitu juga dengan satu Ramadan dengan Ramadan
Ramadan pasti lewat. Kita sudah melewatkan Ramadan sudah 2 bulan. Ramadan kemudian sudah lewat bulan Syawal setahun. Syukur-syukur kemudian kalau ada yang bisa sampai 84 tahun. Tapi minimal Ramadan itu hasilnya itu bisa dipakai selama 1 tahun. Bagaimana kita mengetahui bahwa Ramadan itu masa pakainya 1 tahun? Dari doa kita. Dari doa kita. Kita berdoa setelah selesai Ramadan masuk Syawal, kita berdoa taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu 'amin wa antum bi khair. Jangan-jangan kita sudah lupa dengan doa ini. Ingat para nabi dan para sahabat, cara menyambut Ramadannya itu dimulai dari sudah masuknya Syawal. Sudah Syawal, 1 Syawal kemarin itu para sahabat itu sudah berdoa untuk Ramadan berikutnya dengan cara berdoa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan bulan Ramadan kita, terkhusus siyamana wa siyamakum, terkhusus ibadah puasa kita. Dan kita berdoa semoga keberkahan ibadah-ibadah dalam Ramadan, terkhusus ibadah puasa, kullu 'amin wa antum bi khair, sepanjang tahun. Sepanjang tahun, 1 tahun penuh kita berada di dalam kebaikan. Itu berarti 1 Ramadan 1 tahun masa pakainya. Ini sangat luar biasa keutamaan waktu yang bernama Ramadan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan, thumma da'a sittan min Syawal, fakana kasiyami dahar." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan lalu mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Masa pakainya adalah setahun penuh. Maka nikmat Ramadan itu, nikmat waktu yang bernama Ramadan adalah nikmat yang sangat-sangat luar biasa. 1 bulan. Masih ada ke bulan lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan. Ada, dan kita baru saja melewati baru beberapa hari yang lalu. Itu bulan Syawal. Itu bulan Syawal. Ini kita ulangi kembali. Ada bro, kita imbang, sehingga kemudian harus diberikan perpanjangan waktu agar ada yang menang. Kita sadar kita ini terlalu banyak bermain dalam bulan Ramadan. Maka Allah berikan perpanjangan waktu yang waktunya sama 1 bulan juga. Bulan Ramadan kita bermain, dikasih injury time yang sama 1 bulan juga, namanya bulan Syawal. Untuk apa? Untuk kemudian menutupi kekurangan-kekurangan di dalam bulan Ramadan. Itu yang pertama, peluangnya. Yang kedua, mungkin skor kita imbang. Artinya maksimal di dalam bulan Ramadan kemarin tidak menang kita. Kita cuma imbang saja. Rata-rata kalah mungkin. Kalah dengan hawa nafsu. Sehingga ya sudah kalah. Tapi maksimal kita imbang. Kita imbang dengan hawa nafsu kita. Ya 15 hari kalah itu hawa nafsu. Tapi 15 hari berikutnya kayaknya kita agak kelelahan. Atau mungkin 15 hari awal kita agak ngos-ngosan, baru 15 hari akhir kita agak stabil. Tetapi kayaknya kemarin kita seimbang. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan perpanjangan waktu yang namanya Syawal. Maka Syawal dipakai untuk kemudian menyempurnakan bulan Ramadan. Kita sayang kemudian kebalikannya. Bulan Ramadan puasa, bulan Syawal makan-makan. Padahal perintahnya siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari puasa di bulan Syawal. Hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ini Syawal sangat-sangat luar biasa keutamaannya.
mengatakan dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman kaitan dengan nikmat waktu ini. Kami bacakan di awal tadi, sumpah Allah Subhanahu wa taala wal 'asr, demi masa, demi waktu. Ingat, di antara waktu-waktu itu ada yang Allah Subhanahu wa taala utamakan. Di antaranya adalah waktu subuh. Di antaranya adalah hari Jumat, bulan Ramadan. Di antaranya adalah bulan Syawal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-36, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan jumlah bulan di sisinya itu 12 bulan. Kalau ada penanggalan kurang dari 12 bulan, biasanya kiamatnya lebih cepat. Nah, kiamatnya lebih cepat. Penanggalan itu ya 12, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hal tersebut. Di antara 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita, ada 4 bulan haram. Haram ini harus kita dudukkan dengan baik katanya, karena haram di Indonesia itu agak-agak menakutkan. Kalimat haram di Indonesia tidak seperti kalimat haram di Mekah. Dikatakan tanah haram. Jadi kalau haram disebutkan di Mekah itu mulia, tapi kalau haram disebutkan di Indonesia agak-agak negatif. Agak-agak negatif, agak-agak menakutkan. Maka bulan-bulan haram itu perlu kita dudukkan dengan baik agar kita tidak salah persepsi, agar kita tidak salah paham. Haram itu maksudnya ada 2. Haram yang pertama ketika kita mengatakan hormat, hormat bendera, hormat orang tua, hormat apapun, itu dari kata haram. Yang kedua, haram beneran, artinya ada larangan-larangan. Bulan-bulan haram itu artinya bulan-bulan yang harus kita hormati, dan bulan-bulan di mana kita harus mencegah diri kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan dengan 2 keutamaan. Satu, Allah memberikan hal-hal yang kita wajib menghormati hal-hal tersebut di dalamnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita, mewarning kita agar hati-hati kalian di dalam bulan itu. Di satu sisi kita diminta untuk bergerak, di satu sisi kita diminta untuk hati-hati. Ini 4 bulan haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mendeskripsikan berurutan. Apa saja bulannya? Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajabullah alladzi baina Jumadah wa Sya'ban. 4 bulan yang Allah berikan keutamaan di dalamnya. Itu bulan pertamanya adalah Dzulqa'dah, bulan keduanya adalah Dzulhijjah, bulan ketiganya adalah Al-Muharram, dan bulan keempatnya agak jauh. Kalau Dzulqa'dah itu bulan ke-11, kalau bulan Dzulhijjah bulan ke-12, Al-Muharram itu bulan 1, sedangkan bulan Rajab itu bulan ke-7. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 bulan ini adalah 4 bulan yang kita mesti memberikan perhatian. Sebagaimana mungkin di antara kita mengingat-ingat hari ulang tahun, karena itu adalah hari yang ada keutamaan, ada hal yang patut kita ingat. Bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang mencatat dengan baik anniversary, hari di mana akad nikah. Dia ingat-ingat. Beberapa di antara kita
mengingat-ingat hari ulang tahun perusahaannya. Beberapa kemudian mengingat haul, hari di mana orang tuanya atau datuknya kemudian wafat. Maka sebagaimana kita mengingat hari-hari yang berharga di dalam kehidupan itu, Allah Subhanahu wa taala juga menginginkan kita untuk memperlakukan dengan baik hari-hari atau waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala mengutamakannya. Salah satunya adalah bulan-bulan haram. Kita ini sedang berada di awal bulan Dzulqa'dah. Sudah masuk bulan haram dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Mungkin di antara jamaah ada yang sedang bersiap-siap, beberapa hari lagi akan berangkat Dzulhijjah. Dan setelahnya ada bulan yaitu Al-Muharram. Bulan pertama dalam penanggalan Wahid alaihissalam, bahkan telah dirintis sejak zaman Nabiullah Adam alaihissalam. Itu bulan Dzulhijjah. Begitu juga dengan bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah bulan di mana kita mengingat kembali perjalanan seluruh nabi. Karena seluruh nabi mempunyai monumen dalam bulan Muharram itu. Jadi kalau ingin melihat perjalanan bagaimana kalimat tauhid itu dijaga oleh para nabi dan rasul, maka disiapkan bulan Muharram itu. Bulan Rajab menjadi sangat mulia karena 2 bulan setelahnya akan datang bulan Ramadan. Nah, yang jarang difahami ini adalah bulan Dzulqa'dah. Ini Dzulqa'dah apa keutamaannya? Kalau Dzulhijjah ada puasa, jelas. Ada puasa Tasu'a, ada puasa Tarwiyah. Muharram ada puasa Asyura. Ada puasa Asyura. Kalau Dzulqa'dah, padahal Dzulqa'dah ini adalah bagian daripada bulan-bulan haram. Keutamaannya sama dengan keutamaan Dzulhijjah, keutamaannya sama dengan bulan Al-Muharram, keutamaannya sama dengan bulan Rajab. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu cukuplah Allah Subhanahu wa taala menyebut Dzulqa'dah ini menjadi keutamaan. Cukuplah bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah masuk ke dalam bulan haram itu menjadi keutamaan daripada bulan Dzulqa'dah. Ingat, segala sesuatu yang menempel dengan nama Allah itu otomatis menjadi mulia. Baitullah, Syahrullah, bulan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggelari bulan Dzulqa'dah dengan Syahrul Haram, bulan haram, maka cukuplah itu menjadi alasan utama. Yang kedua, haji itu sebenarnya kegiatan intinya adanya di bulan Dzulqa'dah. Dan hati-hati dengan pembahasan haji, karena ada yang meninggal belum haji. Nah, bagaimana dia meninggal belum haji sementara kita dilarang wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali sudah Islam. Sementara keislaman kita itu hanya bisa sempurna dengan haji. Maka haji itu bukan urusan hanya yang mampu berangkat saja, tetapi ada nilai-nilai yang harus kita jaga tentang haji itu sampai kemudian kita meninggal. Karena kita tidak boleh meninggal kecuali sudah sempurna keislaman kita, dan sempurnanya keislaman kita salah satu pilarnya adalah haji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, siapa yang meninggal mati sementara tidak ada niatnya sama sekali untuk haji, maka dia mati dalam keadaan munafik. Mati dalam keadaan membawa sifat kemunafikan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu adalah kumpulan
kumpulan bulan-bulan. Jadi bulan haji itu bukan Dzulhijjah, tapi bulan haji itu kumpulan bulan-bulan. Bulan apa sih? Ashhurul ma'lumat. Yang pertama adalah bulan Syawal, yang kedua adalah bulan Dzulqa'dah. Bahkan bulan haji itu hanya masuk 10 hari dalam hitungan al-hajju ashhurul ma'lumat. Haji itu disebut haji itu kumpulan ashhur, bulan-bulan yang sudah ditetapkan. Apa saja bulan-bulan yang ditetapkan? Yang pertama adalah Syawal, karena ya, dulu belum ada kendaraan secepat sekarang. Ihram itu dimulai dari bulan Syawal. Ihram untuk haji itu dimulai pada bulan Syawal. Nah, bulannya yang penuh dipakai untuk persiapan haji itu bulan Dzulqa'dah. Nabi hanya 4 kali ihram, 1 kali haji, 4 kali umrah. 4 kali umrah. Keempat-empatnya umrah Nabi itu dilaksanakan dalam bulan Dzulqa'dah. Dalam bulan Dzulqa'dah. Maka mari kita memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap bulan Dzulqa'dah. Paling tidak yang pertama karena Allah memasukkannya ke dalam bulan Haram. Yang kedua, dia masuk ke dalam bulan yang keseluruhan hari-harinya dipakai untuk melaksanakan rukun terakhir daripada agama kita, yaitu haji. Kalau ada 3 bulan bahkan bulan haji yang hanya dipakai 10 hari, maka yang paling berat adalah bulan Dzulqa'dah. Nah, apa yang perlu kita lakukan di dalam bulan Dzulqa'dah di saat dimana tidak ada informasi yang detail tentang bagaimana memperlakukan bulan Dzulqa'dah? Kan rahmatin Allah Subhanahu wa taala, kami menyampaikan satu kisah untuk kemudian kita sampai jam berapa? Sudah. Syuruknya jam berapa? 3 berarti 3-11 menit. Ini baru masuk materi ya. Jadi materi itu makin sedikit makin bagus. Pengantarnya tadi dilupakan gak apa-apa, tapi materi intinya makin pendek makin bagus. Karena kata para sahabat itu di dalam kitab Rijal Haula Rasul, karya Walid bin Muhammad Walid, laki-laki di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang munafik yang membunuh para penghafal Al-Quran yang diundang sendiri. Jadi orang-orang munafik itu datang kepada Nabi, masuk Islam, syaratnya dikirimi guru-guru ngaji. Dikirimi guru ngaji, dibunuh semuanya. Maka Nabi SAW kemudian mengirimkan pasukan untuk menghabisi mereka. Sepulang dari Dzatul Riqa kemana-mana, Nabi SAW kemudian nginap di pertengahan jalan. Sebelum Nabi SAW istirahat, Nabi kemudian menunjuk 2 orang untuk ribat, 2 orang untuk piket. 2 orang ini, satu dari unsur muhajirin, yang satu dari unsur ansor. Kalau kita belajar sirah Nabi, itu tidak ada satu bagian pun yang tidak menjadi contoh teladan untuk kita. Perhatikan Nabi kalau perjalanan bermalam itu ada tiketnya. Nabi itu selalu siap kapanpun, bahkan dalam keadaan tidur. Bahkan dalam keadaan tidur Nabi siap. Nabi tidur, ada yang jaga 2 orang. Dalam penentuan yang piket itu adil sekali. Yang pertama ada dari unsur muhajirin, yang satu ada unsur ansar. Dari unsur muhajirin sahabat mulia Ammar bin Yasir, dari unsur ansar ada sahabat mulia Abbad bin Bishr. 2 sahabat ini kemudian mulai berjaga dan mereka kemudian membuat kesepakatan. Abbad bin Bishr berjaga di paruh pertama dan Ammar bin Yasir akan berjaga di paruh kedua. Dipersilakan Ammar bin Yasir untuk tidur dulu, nanti dibangunkan tengah malam. Abbad bin Bishr mengisi waktu berjaga di awal malam dari habis isya sampai tengah malam
dengan sholat sunnah. Dengan sholat sunnah. Dan memang sholat sunnah malam itu disunahkan diperpanjang. Nabi itu sholatnya sampai bengkak kakinya. Itu sholat malam, Pak. Jangan sampai sholat wajibnya begitu. Itu menyiksa jamaah. Kalau kemudian kita sholat berjamaahnya lama sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Agar sholatnya panjang, maka dia membaca Al-Quran, ya, surah-surah yang panjang. Dikatakan pada waktu itu yang dia baca adalah Quran surah Al-Kahfi. Lumayan itu. Surah Al-Kahfi sekitar 20 sampai 30 menit membacanya. Itu satu rakaat. Ketika beliau sedang asyik sholat, sedang asyik membaca Al-Quran, musuh datang lalu kemudian menembakkan panah kena bahu. Tidak ada teriakan aduh, tidak bubar sholatnya, dia tetap melanjutkan sholatnya sambil kemudian dia berupaya untuk mencabut. Gimana? Kena panah tidak mengadu karena Ammar bin Yasir tidak bangun. Lalu dia kemudian mencabut panah dicabut. Itu sakit dan tidak ngadu. Begitu kemudian dicabut panahnya, datang lagi panah berikutnya di tempat yang sama. Dia tidak mengurangi jumlah bacaan Al-Quran, jadi tetap lanjut ke surah Al-Kahfi. Lalu setelah selesai dia ruku. Setelah ruku dia sujud. Ketika dia sujud itulah dia bangunkan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir bangun, dia tunggu Ammar ini mau marah-marah. Kok bisa? Sudah bergenangan darah baru dibangunin. Begitu selesai sholatnya Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir kemudian protes. Mengapa saya tidak dibangunin? Seandainya saya tidak khawatir melanggar perintah Rasul untuk berjaga, maka saya akan melanjutkan sholat dan membaca Al-Quran saya walaupun saya harus mati. Ini kisah dalam kitab Rijal Hawla Rasul karya Walid bin Muhammad Walid. Ada dua pelajaran penting. Yang dua pelajaran ini mari kita laksanakan di dalam bulan-bulan. Pelajaran yang pertama, jangan pernah puas dengan kualitas sholat kita. Jangan pernah puas dengan kualitas sholat kita. Jadikan perpindahan sholat, jadikan perpindahan hari, perpindahan pekan, perpindahan bulan, perpindahan tahun itu adalah momen di mana sholat kita makin meningkat terus menerus. Abbad bin Bishr mempraktikkan sholat yang berkualitas kepada kita semuanya. Masya Allah, waktu kosongnya diisi dengan sholat. Kita Pak, waktu kosong yang namanya libur diisi apa? Kalau waktu kosong kita belum diisi dengan sholat, berarti sholatnya belum berkualitas. Sholatnya belum berkualitas. Yang kedua, Abbad bin Bishr menikmati sholatnya dengan bacaan-bacaan sholat yang panjang, bacaan-bacaan Al-Quran yang panjang. Ini pesan pertama. Mari bulan-bulan haram ini, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita, amal kebaikan di dalam bulan haram itu a'zamu ajra, pahalanya lebih banyak daripada bulan 8 bulan yang lain, kecuali mungkin bulan Ramadan. Dosanya juga. Teorinya dosa itu satu kali melakukan satu dosa, tapi khusus untuk bulan haram dilipat gandakan. Berbuat dosa di dalam bulan-bulan haram itu juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agar kemudian waktu-waktu kita dalam bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab ini bisa kita maksimalkan, mari kita pakai untuk melihat kembali kedalaman kualitas salat kita. Hal
remeh, hal yang sangat mudah untuk kita lakukan dan tidak perlu sekolah. Tidak perlu sekolah, cukup buka HP. Adalah mengetahui dan memahami apa yang kita baca. Mengetahui dan memahami apa yang kita baca. Apa yang kita baca ketika ruku, apa yang kita baca ketika sujud, ketahui, faham. Jangan sampai tidak. Bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca, kalau kita bukan hafid, maka ketahui artinya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang aliran 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, bukan kul uhiya ilayya annahu istama'a, bukan. Banyak kata-kata surah yang dilalui dengan kul, tetapi yang dimaksud dengan 3 kul adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Tidak apa-apa kita beraliran 3 kul, tapi ketika dibaca hayati maknanya. Hayati maknanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyindir orang yang sholat itu. Dalam Quran surah Nisa ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, la ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dekati salat. Wa antum sukar. Orang mabuk itu dilarang salat karena dikhawatirkan dia tidak mengetahui apa yang dibaca. Salat orang mabuk di sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan kami, mari kita membuka-buka kembali makna, renungi kembali apa yang Allah inginkan pada salat kita. Mengapa ketika ruku yang dibaca Subhana Rabbiyal Azim, beda ketika kita sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la. Itu penting sekali kemudian untuk kita renungi agar sholat kita berkualitas. Tidak usah kemudian dipanah, jangan-jangan digigit semut sudah berubah, sudah berubah. Bahkan mungkin tulang kita agak lama bersentuhan itu sudah dikerak. Bagaimana mau meningkat kualitas sholat? Yang pertama, mari kita tingkatkan kualitas sholat kita hari demi hari. Yang kedua, seimbanglah di dalam kehidupan ini. Seandainya Abbad bin Bishr tidak khawatir dengan amanah Rasulullah, maka dia akan terus sholat. Ini pelajaran penting. Ini pelajaran penting. Khusus sekali saja sholatnya Abbad bin Bishr, tapi dia ingat ada amanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini doa keseimbangan. Boleh ngurus diri, boleh ngurus keluarga, urus dengan baik, tapi jangan remeh dengan urusan umat.